Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Indah Hasani dengan NPM 19111000373. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang dinamika kebudayaan. Dinamika kebudayaan mencakup yang pertama, konsep dasar budaya dan kebudayaan, yang kedua, budaya daerah atau budaya nasional sebagai identitas dan karakter bangsa, dan yang ketiga, perubahan dan dinamika kebudayaan. Yang pertama, konsep dasar budaya dan kebudayaan. Kata kebudayaan atau budaya adalah kata yang sering dikaitkan dengan antropologi. Apa itu antropologi? Antropologi adalah studi ilmu yang mempelajari tentang manusia, baik dari segi budaya, perilaku, keanekaragaman, dan lain sebagainya. Kebudayaan dinyatakan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Konjaraningrat membedakan 3 gejala kebudayaan, yaitu ides, aktivitas, dan artifak. Ketiga gejala kebudayaan ini, jika diperhatikan sejajar dengan 3 wujud kebudayaan dalam definisi kebudayaan Konjaraningrat, yang mana ides atau gagasan-gagasan sejajar dengan sistem gagasan, aktivitas atau aktivitas sejajar dengan tindakan, dan artifak yang seanalog dengan hasil karya manusia. Konjaraningrat mempertegas pendapatnya tentang ruang kebudayaan yang berkembang, yaitu sistem upacara keagamaan, ekonomi, bahasa, kesenian, teknologi, sosial, dan politik. Ruang kebudayaan ini selalu dilanda minat dan kebutuhan manusia yang akhirnya kebudayaan mengalami perubahan. Selanjutnya, Konjaraningrat mengemukakan bahwa ada 7 unsur kebudayaan, yaitu bahasa, teknologi, sistem mata pencarian, sistem organisasi sosial, sistem pengetahuan, sistem religi, dan sistem kesenian. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, bahasa. Bahasa terdiri dari 2 jenis, yaitu bahasa lisan dan tulisan. Bahasa merupakan ciri khas dari manusia, di mana kebutuhan akan kemampuan berbahasa sejalan dengan kebutuhan interaksi sosial. Interaksi sosial di sini tidak hanya interaksi antar individu dan kelompok, tetapi juga dengan kelompok lain. Karena itu, bahasa merupakan alat komunikasi yang mempunyai kaitan erat dengan proses perubahan masyarakat dan kebudayaan. Yang kedua, sistem teknologi. Teknologi adalah semua cara dan alat yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang meliputi alat-alat produksi, distribusi, transportasi, wadah, dan tempat untuk menyimpan makanan, minuman, pakaian, perhiasan, dan tempat berlindung. Yang ketiga, sistem ekonomi. Sistem ekonomi berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup manusia yang paling mendasar, yaitu meliputi berburu, meramu, bercocok tanam, peternakan, serta perdagangan. Yang keempat, sistem organisasi sosial. Organisasi sosial adalah suatu perkumpulan orang atau kelompok dalam masyarakat yang bekerja sama untuk mencapai kepentingan atau tujuan bersama. Terbentuknya sistem organisasi sosial merupakan perwujudan konkret dan hakikat manusia sebagai makhluk sosial yang hidup bersama dan saling ketergantungan antara satu dan yang lainnya dalam masyarakat. Yang kelima, sistem pengetahuan. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui. Pengetahuan atau kepandaian merupakan salah satu isi dari unsur kebudayaan yang universal atau menyeluruh, yang dapat dijumpai dalam semua masyarakat di muka bumi ini. Pengetahuan yang universal ini meliputi pengetahuan tentang flora, fauna, ruang, waktu, bilangan, serta pengetahuan tentang tubuh dan perilaku antar sesama manusia. Yang keenam, sistem religi. Unsur-unsur universal yang berkaitan dengan sistem religi meliputi sistem kepercayaan, nilai, dan pandangan hidup, komunitas keagamaan, serta upacara keagamaan. Yang ketujuh, sistem kesenian. Kesenian adalah sarana yang digunakan untuk mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia. Contohnya seperti tarian, lagu, musik, dan seni sastra. Ketujuh unsur kebudayaan tersebut masing-masing mempunyai 3 wujud kebudayaan. Adapun ketiga wujud kebudayaan itu menurut Konjaraningrat, yaitu yang pertama sistem budaya atau cultural system, yang kedua sistem sosial, dan yang ketiga kebudayaan fisik.
Yang kedua adalah budaya daerah atau budaya nasional sebagai identitas dan karakter bangsa. Budaya Indonesia adalah seluruh kebudayaan nasional, lokal maupun asing yang telah ada di Indonesia sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945. Pembentukan identitas dan karakter bangsa sebagai sarana bagi pembentukan pola pikir atau mindset dan sikap mental memajukan adab serta kemampuan bangsa merupakan tugas utama dari pembangunan kebudayaan nasional. Gagasan tentang kebudayaan nasional Indonesia yang menyangkut kesadaran dan identitas sebagai satu bangsa sudah dirancang saat bangsa Indonesia belum merdeka. Konsep kebudayaan Indonesia di sini mengacu kepada nilai-nilai yang dipahami, dianut dan dipedomani bersama oleh bangsa Indonesia. Nilai-nilai inilah yang kemudian dianggap sebagai nilai luhur sebagai acuan pembangunan Indonesia. Nilai-nilai itu antara lain adalah takwa, iman, kebenaran, tertib, setia kawan, harmoni, rukun, disiplin, harga diri, tenggang rasa, ramah tamah, ikhtiar, kompetitif, kebersamaan, dan kreatif. Yang ketiga, perubahan dan dinamika kebudayaan. Budaya, manusia, dan masyarakat merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Kebudayaan pada suatu masyarakat harus senantiasa memiliki fungsi yang dapat menunjang pemenuhan kebutuhan bagi para anggota pendukung kebudayaan. Dalam jangka waktu tertentu, kebudayaan dapat dan memungkinkan mengalami perubahan. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya kebudayaan merupakan fenomena yang selalu berubah-ubah sesuai dengan lingkungan alam sekitarnya dan keperluan suatu komunitas pendukungnya. Haviland menggagas bahwa salah satu penyebab perubahan kebudayaan ialah lingkungan yang dapat menuntut kebudayaan yang bersifat adaptif. Apa itu adaptif? Adaptif adalah sifat mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. Dinamika kebudayaan identik dengan perubahan unsur-unsur kebudayaan universal atau menyeluruh. Jika ditinjau dari kenyataan kebudayaan suatu masyarakat, tidak semua unsur mengalami perkembangan yang sama. Ada unsur kebudayaan yang mengalami perubahan secara cepat, ada pula yang lambat, bahkan sulit berubah. Konjaraningrat memberi gambaran bahwa semua konsep yang diperlukan untuk menganalisis proses pergeseran masyarakat dan kebudayaan disebut sebagai dinamika sosial. Beberapa konsep tersebut diantaranya yang pertama, proses belajar kebudayaan sendiri yang terdiri dari internalisasi, sosialisasi, dan enkulturasi. Yang kedua, evolusi kebudayaan dan difusi. Yang ketiga, proses pengenalan unsur-unsur kebudayaan yang meliputi alkulturasi dan asimilasi. Dan yang keempat, proses pembauran dan inovasi atau penemuan baru. Demikian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.